Halo semuanya, nama saya Kesha dan saya akan mempresentasikan tentang sistem ekskresi yang ada pada manusia. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran sel-sel sisa dari dalam tubuh. Organ-organ yang menyusun sistem ekskresi adalah ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Pertama, saya akan bahas tentang kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh berupa lapisan tipis setebal beberapa milimeter dan mengeluarkan sel sisa berupa keringat. Fungsi kulit sebagai alat ekskresi adalah untuk mengeluarkan keringat dan ada fungsi lainnya yaitu sebagai pengatur suhu tubuh, kemudian sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, kemudian ada sebagai alat peraba, sebagai pelindung tubuh agar tidak kehilangan banyak air, dan yang terakhir melindungi tubuh dari gesekan. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah epidermis, lapisan yang kedua adalah dermis, dan yang terakhir adalah lapisan lemak subkutans. Epidermis terdiri atas beberapa lapisan. Yang pertama ada stratum corneum, yaitu jaringan mati yang sering mengelupas. Lalu ada stratum lucidium, stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin, stratum spinosum yang mengandung sel-sel baru, dan yang terakhir stratum germinativum yang selalu tumbuh keluar membentuk sel-sel baru. Selanjutnya bagian-bagian dermis. Dalam dermis terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut, dan juga ujung-ujung saraf yang terdiri atas berapa dingin, berapa panas, berapa tekanan, berapa sentuhan, dan berapa nyeri. Yang terakhir adalah lapisan lemak subkutans yang berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan mengatur suhu tubuh. Ini adalah mekanisme pengeluaran keringat. Jadi suhu meningkat, lalu suhu darah pun ikut meningkat, sehingga merangsang hipotalamus, lalu mengekspresikan hormon yang masuk ke darah, sehingga pembuluh darah pun melebar, dan kecepatan aliran darah pun menurun. Kemudian kelenjar keringat mulai mengeluarkan keringat, dan akhirnya suhu pun turun. Organ berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air, sehingga fungsinya adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang tidak digunakan lagi. Organ berikutnya adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan menghasilkan empedu terus-menerus yang ditampung di kantung empedu. Berat hati sekitar 2 kilo dan warnanya merah. Fungsi hati adalah membentuk dan mengeluarkan cairan empedu, lalu menyimpan gula dalam bentuk glikogen, tempat penyimpanan dan pembongkaran protein, tempat membongkar sel darah merah yang telah tua, menetralkan obat dan racun, dan tempat pembuatan vitamin A dari provitamin A. Organ terakhir adalah ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem urin. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang mengandung nitrogen dari dalam tubuh, mengeluarkan obat-obatan, bakteri, dan zat warna, lalu menjaga keseimbangan gula dan garam dalam darah, dan mengatur tekanan darah dalam arteri. Ginjal tersusun atas korteks, medula, dan pelvis renalis. Di dalam korteks dan medula terdapat kurang lebih 1 juta nefron. Nefron tersusun atas glomerulus, kapsul Bowman, dan tubulus ginjal. Tubulus ginjal terdiri atas tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Ini adalah proses pembentukan urin. Urin terbentuk dari 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi, di mana darah dan zat yang ada di dalamnya disaring oleh glomerulus. Hasil saringan itu disebut urin primer. Yang kedua ada reabsorpsi, di mana zat-zat yang masih berguna dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darah di sekitar tubulus. Hasil reabsorpsi berupa urin sekunder.
Dan yang terakhir ada augmentasi, yaitu beberapa zat sisa ditambahkan ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah ditambahkan dengan berbagai zat itu disebut urin. Ini adalah beberapa contoh penyakit pada sistem ekskresi. Pada kulit terdapat jerawat, yaitu gangguan kronis pada kelenjar keringat. Dan di kulit juga ada penyakit scabies yang disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil dan dapat menular. Contoh penyakit pada hati adalah kanker hati. Kanker hati disebabkan karena berkembangnya sel-sel kanker pada jaringan hati. Selain itu, ada penyakit batu empedu yang disebabkan karena pengendapan kolesterol pada saluran empedu dan mengakibatkan penyumbatan. Pada ginjal bisa terjadi batu ginjal, yaitu terbentuknya benda keras pada urin karena pengendapan garam kalsium pada ginjal. Lalu juga ada anuria, yaitu kegagalan ginjal menghasilkan urin yang disebabkan oleh kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi atau radang glomerulus. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas. Sekian, terima kasih.